Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya hari ini, Fatih Salsyam. Tentunya di acara spesial kita, setiap hari Selasa ada bincang bola bersama narasumber-narasumber spesial kita tentunya yang juga sudah kita undang dan hadir. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi. Tribuners mungkin sudah tidak asing, sudah sering lihat beliau di acara kita bincang bola, kerap memberikan saran, suara-suara atau kritikannya terkait sepak bola di bincang bola. Nah, bersama kita Tribun Timur hari ini sudah hadir Bang Febrianto Wijaya selaku Direktur Akademi PSM Makassar. Selamat siang Bang Febrianto Wijaya. Kita panggilnya Bang Anto aja lah ya. Biar... Siap. Bang Anto. Iya Bang Anto lagi, ya Bang Anto lagi di mana nih Bang? Habis pulang kantor nih, Tribuners panggil lah, jadi harus mampir dulu. Siap. Wajib. Tribuners tentu selalu penasaran jika Bang Anto menjadi narasumber di bincang bola kita karena tentu banyak sekali hal-hal yang menarik yang akan Bang Anto sampaikan. Baik. Siap, dan makasih. Hari ini kita ada tema menarik sekali Tribuners. Kita tema menanti debut pemain akademi di Liga 1 seperti kita ketahui dan mungkin Tribuners khususnya pecinta sepak bola atau supporter PSM Makassar sudah tentu tahu bahwa saat ini PSM sedang bersiap untuk menghadapi Liga 1, sudah menjalani latihan, dan spesial karena ada beberapa pemain akademi yang dipanggil untuk bergabung untuk di Liga 1. Ini tentu menjadi kabar baik juga untuk kita, khususnya Bang Anto ini sebagai akademi PSM karena pemain-pemainnya ini sudah dipanggil untuk bergabung dengan tim utama atau tim senior. Baik Bang Anto, sesuai tema kita hari ini. Bagaimana perasaan atau bagaimana menurut Bang Anto ini terkait potensi atau dipanggilnya pemain-pemain akademi PSM Makassar untuk bergabung di tim utama menghadapi persiapan menghadapi Liga 1 ini? Ya, makasih. Pertama saya ingin menyapa dulu nih Bro Arif. Nggak ada dia. Bro Rizal, ya. Terus Tribuners yang sempat ngikutin live kita hari ini. Terima kasih banyak undang saya yang kesekian kalinya. Saya sangat senang lah kalau Tribun panggil pasti diupayakan bisa. Siap. Baik, pertama saya bersyukur sih sebenarnya karena ini kali ketiga ya partisipasi daripada pemain muda khususnya dari akademi itu dipanggil ke senior team untuk berlatih bersama dan ketika dia berprestasi bisa dapat kontrak profesional. Seperti kita ketahui memang jenjangnya itu kalau kita berbicara dunia profesional itu sebaiknya memang jenjangnya itu jelas. Dia berkompetisi dari level yang paling muda sampai dia siap ke senior team. Hari ini kita mengirim 10 pemain sesuai permintaan dari head coaches Coach Samsudin Batola dan praktis 7 pemain yang kemarin sudah di Piala Menpora kita kembali kirim untuk diuji bersama kembali, lalu plus tambah 3 pemain yaitu Rafli, Edgar sama Prince Petrikalon untuk ikut bersama di dalam skuad. Tentu ini menjadi motivasi kembali bagi kami dan khususnya seluruh atlet muda di Kota Makassar untuk dirinya ingin menjadi pemain profesional. Jadi ya menarik lah. Mudah-mudahan anak-anak dari akademi ini bisa menunjukkan sesuatu sehingga pelatih dapat mempercayai dia di dalam salah satu dari skuad utama. Baik. Ini merupakan, seperti Bang Anto tadi sampaikan, ini merupakan panggilan ketiga. Kemarin sempat dipanggil pertama sebelum persiapan jelang lanjutan Liga 1, tapi yang ditunda itu Bang ya. Kemudian dipanggil lagi untuk Piala Menpora. Dan ini panggilan ketiga untuk persiapan Liga 1 yang ya kita harap benar-benar mulai berlanjut lagi Juli nanti. Siap. Ini Bang Anto, dari 3 kali pemain-pemain akademi PSM ini dipanggil, bagaimana Bang Anto melihat progresnya sejauh ini dari panggilan pertama? Tentu ada motivasi berbeda yang ditunjukkan setiap pemain. Wah, kita dipanggil lagi. Seperti apa Bang Anto melihat sejauh ini progresnya mereka?
Ya, pemanggilan ini tentu kami dari akademi berdasarkan kebutuhan kebutuhan dari tim utama sesungguhnya serta prestasi-prestasi dari personal pemain akademi itu sendiri. Nah, pemain-pemain muda ini kan rata-rata usianya itu 19 tahun ke bawah. Dan tentu ini menjadi motivasi juga buat dia agar bagaimana mereka ini bisa menjadi sesuatu lah di PSM Makassar, terutama di pemanggilan ketiga ini yang kita harapannya Liga 1 bisa berjalan sehingga bisa kita melihat talenta muda kita di masa depan, dan ini linear dengan visi misi PSM lagi. PSM lagi berpikir untuk membangun tim yang memang bisa diandalkan di masa depan dengan kolaborasi pemain muda serta pemain senior. Saya pikir ini tanggap pertama untuk seluruh pemain akademi. Baik. 10 Bang Anto, 10 pemain akademi yang dipanggil PSM, beberapa diantaranya sudah cukup familiar, baik itu di kalangan supporter, khususnya yang 2 orang ini, Bang Anto, siapa Edgar Amping dan M. Rafli yang kemarin dipanggil untuk Garuda Select ke Eropa sana. Bagaimana Bang Anto melihat dan ini juga beberapa kalangan supporter memprediksi 2 pemain ini, khususnya 2 ini, tak menutup kemungkinan sebenarnya 10-10-nya, tapi 2 ini akan menjadi pemain yang kalau dikata orang the next Asnawi Mangkualam lah di PSM, seperti itu. Bagaimana Bang Anto melihat potensi khususnya 2 pemain ini dan pemain-pemain lainnya juga sih tentunya. Terkhusus kami di akademi itu sebenarnya menilai setiap pemain itu adalah aset kami. Jadi tidak ada yang dikatakan walau at least dia berprestasi tetap mempunyai kesempatan yang sama seperti pemain-pemain yang belum berprestasi juga tentu ingin mendapatkan prestasi agar dia bisa lebih berkembang lah. Nah, kedua anak ini kan menunjukkan prestasi yang cukup baik. Kenapa saya katakan cukup baik? Dia 2 kali dipanggil di Garuda Select, berlatih di luar negeri bersama Garuda Select 2 dan 3. Itu sebuah prestasi lah pribadi buat dia, tapi buat kami di akademi itu adalah bonus. Karena linear kepala kami itu siapapun dia, dia pemain akademi adalah aset yang mempunyai kesempatan yang sama. Ya, mudah-mudahan Rafli dan Edgar bisa meneruskan prestasinya dari tingkat junior sampai menuju ke senior tim, karena ini memang masa krusial untuk pemain. Kerasnya berbeda, kompetitornya berbeda, sama mereka bisa bertahan. Karena masa krusial pemain muda itu ya di usia seperti sekarang, 17, 18, 19, 20 itu dia sudah menuju ke senior tim, ya tentu banyak godaan di situ. Ada saingan, banyak tantangan di situ. Nah, tugas mereka ini ya harus bisa melawan tantangan itu. Nah, kalau dia bisa berhasil, ya dia akan bisa seperti Asnawi Mangkualam, bahkan lebih dari Asnawi. Betul, bisa. Baik, Bang Anto, yang menjadi biasa atau kendala bagi pemain muda adalah masalah mental yang belum ada, yang terkadang bilang belum terlalu matang dan sebagainya. Bang Anto, ini kami lihat sering hadir di saat pemain-pemain akademinya berlatih bersama tim senior atau di berbagai kesempatan. Itu motivasi seperti apa yang Bang Anto biasa beri ke pemain-pemain muda ini agar selalu siap begitu, khususnya dari segi mentalnya? Iya, yang pertama memang visi misi akademi kami itu ingin membangun pemain yang good teknik dan good mental. Berulang kali saya ucapkan itu karena sepengalaman serta riset yang kami lakukan, para pemain itu musuh terutamanya adalah dirinya sendiri. Apakah dia bisa menaklukkan dirinya secara mental baik itu secara disiplin, mental bertanding, mental latihan, serta mental untuk altitude-nya itu sendiri, itu memang kita sudah ajarkan dari akademi. Tapi pengaplikasiannya itu tetap ke pemain. Kami itu sifatnya hanya mengawal dan mengingatkan. Semuanya tergantung dari pemain itu sendiri. Memang benar dikatakan bahwa banyak yang bilang juga sama saya bahwa ini pemain muda belum siap mentalnya ini. Iya, memang harus saya akui bahwa dia akan berproses. Tidak ada satupun pemain di dunia ini yang tidak berproses. Nah, jika dia tidak diberikan kesempatan, ya kapan dia berproses? Makanya di sini dengan
pemain akademi ini memberikan kesempatan seluas-luasnya ya kita akan ya tantangan sesungguhnya akan ada di Liga 1 ini. Piala Menpora kemarin saya mencatatkan ada 3 pemain yang melakukan debut. Nah, pelan-pelan lah di sini nanti diuji kejelian-kejelian dari pelatih terkhusus ya bagaimana bisa memberdayakan pemain akademi ini. Sulit memang di era pandemi 2 tahun terakhir ini kami tidak ada kompetisi. Mainnya internal. Nah, beruntunglah kenapa Edgar sama Rafli terus bisa mempertahankan performanya karena dia berkompetisi. Sedangkan Elite Pro Academy kami kemarin kan tidak berkompetisi. Nah, disitulah sebenarnya ditempa dia punya mental bertanding, ditempa dia punya mental disiplin, dan banyak belajar. Prosesnya itu di pertandingan. Nah, masuk di tim senior ini, wah, saingannya berlabel nasional, punya pengalaman. Nah, tinggal dibutuhkan memang keberanian dari diri sendiri dan pelatih untuk memainkan. Dan saya yakin dan percaya tidak akan ada seorang Messi dan Cristiano Ronaldo kalau tidak memulai dari sekarang. Jadi Edgar ini dan Rafli ini, bahkan seluruh pemain akademi, ya sekarang kita menaruh harapan yang baik, kita dukung, kita kritik sepenuhnya, kita kritik secukupnya. Nah, ya, kita mudah-mudahan kita doakan ya, mereka lah yang menghiasi PSM Makassar itu. Karena sekali lagi PSM Makassar ini mempunyai banyak aset. Tinggal bagaimana dia memperdayakannya dengan baik. Apalagi sekarang Liga 3 dan Liga 2 itu sudah mulai berjalan. Nah, dibutuhkan memang kejelian dari manajemen. Ya, bagaimana pemain yang menitnya kurang dan pemain yang menitnya bahkan debutan itu bisa diberikan pinjaman mungkin ke tim-tim lain untuk mendapatkan jam terbang. Nah, saya pikir merekrut pemain muda itu tidak ada ruginya. Tidak akan merugikan tim. Justru itu akan menambah potensi aset yang ada. Betul sekali yang disampaikan Bang Anto bahwa pemain muda itu benar-benar menjadi aset. Saat ini Tribuners Piala Eropa sedang berlangsung termasuk Copa America dan beberapa negara besar kita lihat mengandalkan pemain-pemain muda. Benar kan Bang Anto? Seperti misalnya Jerman ada pemain membawa pemain umur 18 atau 19 tahun kalau tidak salah bermain di kompetisi sekelas Piala Eropa. Itu kan sesuatu yang luar biasa, artinya kepercayaan penuh diberikan ke pemain muda untuk membentuk dia. Nah, ini kita harap juga terjadi yang akan dialami para pemain-pemain akademi ini. Tentunya seperti itu ya Bang Anto ya, diberi kepercayaan supaya terbentuk mentalnya mereka. Ya. Nah, Bang Anto, ini apa namanya? Tadi Bang Anto sampaikan bahwa liga menjadi awal yang baik tentunya bagi pemain-pemain akademi PSM Makassar. Nah, kalau Bang Anto sendiri kan ada 10 pemain akademi kita yang dipanggil untuk sementara bergabung dengan tim senior. Untuk pemain yang belum dipanggil Bang Anto, seperti apa mereka? Bang Anto sebagai direktur untuk menyemangati mereka agar bisa juga nantinya dapat peluang yang sama untuk dipanggil misalnya, supaya mereka tidak berkecil hati. Kan di akademi ada berapa banyak sih Bang sebenarnya? Pemain akademi itu banyak. Di satu kelompok usia itu kita ada 35 pemain. Nah, mereka akan berjenjang terus itu. Baik dari usia 20, 18, 16 nantinya. Nah, pemain berangkat ya tetap akan berlatih di akhir bulan ini, akan mulai berlatih lagi karena kompetisi Elite Pro akan dimulai lagi kan. Jadi akan kembali ke tim. Nah, pemain yang ada juga sekarang ini itu juga masih cukup usianya untuk main di under 20. Jadi sifat kami di akademi itu adalah yang terpenting itu membentuk pemain yang cukup. Seumpama misalkan pemain yang ada sekarang Makassar itu ya dia tetap akan berkompetisi di Elite Pro Academy. Demikian pula yang promosi tidak menutup kemungkinan dia juga masih bisa bermain untuk Elite Pro Academy. Walaupun dia sedang berlatih di senior team kan tentu berbeda. Nah, pemberdayaan pemain-pemain muda itu buat saya aset. Semakin banyak pemain muda yang berlatih dengan senior tim itu ya itu aset kita. Itu sangat bagus. Kayak bukan cuma di PSM ya, di seluruh tim Eropa juga demikian. Bahkan kita sudah bisa melihat di Piala Euro 2021 ini, 2020 yang diselenggarakan 2021 ini, sudah banyak nama-nama
ya mungkin tanda kutip di angkatanku itu saya sudah tidak kenal sekarang. Ya, usianya juga sangat belia. Karena itu memang bagian dari investasi selain dari kemampuan dirinya sendiri. Nah, langkah cerdas ini saya sangat mengapresiasi dari khususnya Pak CEO, Pak Api. Pak Api itu juga satu pemikiran dengan kami. Jadi dia bilang ya, pemain akademi adalah aset. Nah, aset ini harus dijaga. Nah, aset ini harus dijaga dan diberdayakan. Kenapa? Karena kita sudah memikirkan PSM yang besar di masa depan. Salah satunya ya, kalau kita ingin mempunyai tim yang besar, ya harus pemain yang hebat. Nah, dari sekarang kita mulai memupuk itu. Nanti beberapa tahun ke depan kita sudah siap untuk panen yang terbaik. Ya, memang kalau klub profesional itu di mana-mana di Eropa kita lihat contohnya itu memiliki akademi atau pembinaan yang memang matang ya, Bung Anto ya. Ya. Kita lihat misalnya di Eropa itu sekelas klub Barcelona memiliki La Masia-nya begitu yang setiap tahunnya rutin mengorbitkan pemain-pemain top yang bahkan sekarang sudah menjadi pemain andalan di berbagai klub. Nah, pastinya Akademi PSM menuju ke sana juga tentunya yang menjadi harapannya kan di situ. Ya, betul. Akademia menghasilkan pemain-pemain yang bukan hanya nantinya membela PSM, bahkan bisa saja ke klub-klub lain misalnya yang tertarik memakai jasa mereka. Bisa saja ya, Bang Anto ya. Iya, kayak gitu. Jadi kalau di Eropa kan sudah sangat bagus ya. Jenjangnya sudah sangat bagus. Di bawah tim senior ada namanya tim reserve. Tim reserve ini dia juga berkompetisi seperti tim senior. Jadi transisi antara akademi, reserve, dan senior team. Contohnya Egy siapa? Egy Maulana. Dia kadang-kadang bisa berlatih di senior team, tapi dia kalau berkompetisinya di reserve. Dan dia itu memupuknya di situ. Nah, kalau di Indonesia kan belum ada tim reserve-nya. Tim reserve itu belum ada kompetisinya bro. Yang kita kenal sekarang ini hanya usia 16, usia 20, dan usia 16, 18, dan 20. PSMB tidak kita kenal lagi kan, tidak ada lagi lah, tidak pernah terjadi. Nah, makanya saya katakan memang masa krusialnya itu sekarang. Dia dari junior tim, tiba-tiba lompatnya ke senior tim. Maksudnya kan dia terpupuk, ada satu fase lagi yang mestinya PSSI lakukan, yaitu reserve itu, ya kan? Ya, tim B ya. Tim B marilah kita dukung sama-sama program PSM ini. Ya. Kita dukung sama-sama lah, taruhlah misalkan anak akademi ini dari junior tim menuju ke langsung PSM senior ini kan. Nah, ini memang dia harus bisa menantang dirinya bahwa dia lebih baik lagi dan bisa bersaing dengan pemain yang ada. Gitu. Kalau di Eropa itu di situ ada kebagusnya, di situ dia ada tim reserve yang biasa kita dengar Barcelona B ini ya. Itu tim reserve. Di situ seluruh kelompok usia bisa. Pemain senior pun juga bisa bermain di situ. Ya kan, pernah Suarez main di situ. Nah, itu memang sudah diprogramkan. Itu masa transisi junior menuju ke senior tim. Dan di Indonesia belum ada program itu, dan semoga ada di program itu. Gitu. Ya. Amin, tentu kita harap. Menarik sekali yang dikatakan Bang Anto bahwa sekarang di Indonesia itu kompetisinya senior dan langsung junior. Tidak ada tim B seperti junior. Yang di Eropa. Ya, tidak ada tim-tim B yang seperti di Eropa yang bersaing antar menjalankan liga juga. Dan idealnya memang harusnya ada yang seperti itu Bang ya, karena pemain junior supaya tidak langsung lompat ke senior begitu, dibentuk dulu di tim B-nya ini. Nah. Ya, sebenarnya kalau ibarat tangga, ini tangga keempatnya ini masih sementara mungkin dibangun oleh PSSI. Bukan berarti dari junior tim itu jelek ke senior tim, tidak. Tapi kalau kita berbicara secara mental bertanding, ya tentu kan dipupuk. Tapi saya yakin dan percaya pemain yang ada sekarang ini, senior, pemain muda dan pemain akademi yang bersama-sama di PSM Makassar ini, pasti ada sirina pace bos. PSM itu, ya betul. Kami jadi akademi menanamkan itu terus. Ya, semoga lah tidak bikin malu-malu. Mudah-mudahan kita doakan bersama. Ya, kita doakan. Kembali ke tema kita, menanti debut pemain akademi di Liga 1. Ya. Sebenarnya kita juga masih menunggu tanggal pastinya kapan sih sebenarnya. Meskipun sebenarnya PSSI sudah mengeluarkan tanggal rencananya 10 Juli ya kalau nggak salah Liga 1 mulai berlangsung, dan kita harap semoga benar-benar terlaksana kali ini. Nah, ini ada nggak
Bang Anto, pemain-pemain akademi Bang Anto pernah curhat begitu ke Bang Anto ini, bagaimana sih perasaannya ini setelah, wah sebentar lagi kita mau tampil di Liga 1 ini, bagaimana ini, mereka minta wejangan nggak sih atau apa sih gitu ke Bang Anto, para pemain-pemain akademi ini? Ya, saya kan dekat lah sama seluruh, Ya. dekat banget justru kayak kakak dan adik lah. Saya selalu percaya emosional itu pentingnya sepak bola. Itu jadi saya menerapkan itu sesuai dengan pengalaman saya. Jadi ya kalau curhat-curhat sih tidak, cuma kita kasih motivasi saja. Sama-sama motivasi-motivasi ala Makassar. Ya. Sama-sama dimakan nasi, pasti bisa kau juga. Ya, betul. Sama-sama disuka coto, bisa kau juga pasti. Nah, iya. Kalau saya bisa, masa Anda tidak bisa? Kalau kamu bisa, pasti saya bisa. Betul. Sama-sama kita sama-sama main bola juga, masa mereka Ya. bisa, masa kita tidak. Iya, seperti itu. Iya, itu semangat orang-orang pelatih-pelatih lama saya yang selalu kasih ingat seperti itu juga. Nah, ini yang menjadi luar biasa ke Bang Anto, karena mereka Tribuners tentu tahu Bang Anto ini mantan pemain juga, mantan pemain profesional aktif di PSM Makassar juga pernah, jadi sudah sangat paham lah tentunya kalau soal sepak bola. Apalagi Bang Anto pernah bermain di Eropa juga ya, Stuttgart ya Bang Anto ya kalau nggak salah ya. Ya, berlatih lah. Ya, berlatih di klub Eropa, jadi ya tentu sudah syarat pengalaman juga dan mengerti hal-hal ini. Baik Bang Anto, soal kita kembali ke pemain akademi PSM. Bagaimana dengan tadi Bang Anto sudah sempat sampaikan bahwa akan mulai berlatih lagi pemain akademi. Bagaimana bisa disampaikan sedikit progres untuk pemulai pembinaan pemain akademi lagi, apalagi pro akademi akan mulai lagi ya, seperti itu. Bro, jadi kan kemarin kita habis gempa nih di Mamuju. Iya. Habis gempa di Mamuju, kita mencoba untuk bangkit dan bergerak lagi lah. Ada beberapa fasilitas kami yang sedang diperbaiki, makanya kami agak telat melakukan persiapan. Regulasinya juga sudah kami dapatkan. Ya, kami akan tetap seperti biasa, kita akan membuka seleksi terbuka terbatas, memberikan kesempatan kepada ASKAP, memberikan kesempatan kepada SSB, Sulawesi Selatan, Barat, Tengah, Tenggara, ya, bahkan sampai Ambon, Papua, ya, kita untuk mencari talenta calon aset PSM di depan. Jadi sifatnya nanti kita buka itu namanya seleksi terbuka terbatas. Jadi kita menyurat dan mengusulkan kepada internal dan mengirimkan beberapa pemain terbaik proses seleksi. Kami melakukan langkah seperti itu karena sekarang masih di masa pandemi yang itu ya, kita juga masih sulit lah untuk berkumpul. Jadi ya kita coba untuk melakukan metode baru. Metode baru ini juga tanpa merugikan satu sama lain. Terutama SSB, terutama ASKAP, ASPROF, ya, dia juga mempunyai kesempatan yang sama untuk masuk di akademi. Ya, metodenya kita perbaiki. Kita modifikasi metodenya. Jadi langsung sekarang mencari pemain-pemain muda atau calon pemain akademi di ASKAP-ASKAPnya itu ya Bang Anto ya, di setiap kabupaten. Ya, kami membuka ruang lebih tepatnya kepada ASKAP yang ingin memang kehadiran Akademi PSM untuk seleksi di tempatnya, tentu dengan beberapa juknis yang akan kita turunkan. Tapi kalau khusus SSB, kami menyurat untuk melakukan seleksi internal untuk setiap SSB, lalu mengirimkan 3-5 pemain terbaiknya sesuai dengan kelompok usia, lalu pelatih akademi akan turun langsung melihat pemain-pemain. Nah, tentu juga itu akan berlangsung sangat menarik ya. Pasti ya, orang akan semakin semangat. Antusiasnya besar. Tapi ya kita juga dibatasi sama COVID-19, jadi ya itulah saya pikir metode yang terbaik yang harus kita lakukan, dan mudah-mudahan itu kita akan lakukan di pertengahan bulan sampai akhir bulan ini. Bulan depan sudah bisa terbentuk menjadi tim. Kita akan merekrut sampai 30-35 pemain. Wah, ini kabar baik. Satu kelompok ya. Betul. Ini kabar baik tentunya ya bagi adik-adik kita yang ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Ini Akademi PSM sudah mulai buka untuk calon pemain-pemain didikan barunya. Bang Anto, ini kan juga beberapa daerah tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti
Porda. Apakah ada pemain-pemain juga mungkin yang Bang Anto tadi sampaikan yang askap ya? Askap atau askol. Apakah beberapa dari mereka sudah ada menunjukkan tanda bahwa ini pemain saya bagus ini, saya ajukan deh ke akademi? Apakah sudah ada? Ada beberapa, khususnya pemain-pemain legend PSM, legend Indonesia, ada berikan rekomendasi dan kami semakin senang, semakin banyak yang berikan ke akademi kami semakin senang. Ya, terkhusus kayak legend, kadang-kadang kami dibantu sama pemain-pemain kayak Samsul Bahri Hairudin, kadang berikan juga masukan, Akbar Rashid. Ya, kami senang lah kalau ada yang bilang, oh ini pemainku bagus, kamu harus coba. Ya, kita coba. Terbuka lah hal-hal seperti itu. Ya. Artinya semua punya. Apalagi yang menyodorkan itu legenda PSM atau legenda Indonesia, pasti sudah tahu lah bagaimana kriteria yang akademi inginkan. Apalagi pun main di PSM Makassar, saya pikir itu bagus dan kami juga sangat welcome. Ya, artinya mereka tidak memberi tawaran sembarangan ya, sudah paham. Mestinya begitu. Iya. Baik, Bang Anto, ini tidak terasa hampir setengah jam juga kita yang ngobrol-ngobrol begini. Siap. Baik, Bang Anto, ini kita lanjut lagi sedikit. Liga 1 awal Juli ya, bulan depan kita sudah mulai Liga 1 lagi dan kembali lagi soal pemain akademi. 10 pemain akademi PSM akan bergabung. Apa harapan Bang Anto untuk, kita kan belum tahu apakah semua 10 pemain ini dipanggil oleh PSM atau ada berapa saja. Apa sih harapan Bang Anto untuk pemain akademi kita ini yang sementara bergabung dengan tim senior atau tim utama? Harapan saya sih mereka bisa menunjukkan yang terbaik. Karena apa yang mereka dapatkan di akademi mudah-mudahan bisa dia aplikasikan, diimplementasikan di senior tim. Nah, harapan-harapan itu aja sih sebenarnya, tidak lebih. Dan tetap low profile. Menghargai senior, menghargai pelatih, tapi fight di lapangan. Ya. Nah, itu penting juga, low profile. Sebagai pemain muda harus tetap menghormati yang senior tentunya. Siap. Coach, ada satu pemain yang cukup menarik menurut saya, selain Edgar dan M. Rafli, Patrice Calon, Coach. Ini jadi sering disebut-sebut juga di kalangan supporter. Menurut Bang Anto ini sedikit penilaiannya terkait Patrice Calon ini. Bagaimana menurut Coach? Karena beberapa kalangan, bahkan pengamat-pengamat menyebut pemain ini punya potensi besar ini, selain Edgar, Rafli, dan 7 pemain lainnya tentunya, 6 pemain lainnya. Bagaimana melihat Patrice ini? Mungkin ada yang menarik. Patrick termasuk siswa atlet aset kita di akademi yang cukup lama. Dia bergabung sejak awal terbentuknya akademi. Pemain ini belesteran anaknya legend PSM ya, atau mantan pemain PSM, Musa Kalon. Kami temukan bakatnya itu waktu kami uji tanding ke Bali. Nah, kami ajak masuk ke PSM dan dia sama-sama sekarang. Patrick itu potensi. Dia masih muda dan dia punya keunikan dalam bermain. Dan mudah-mudahan saat ini dia lagi ada cedera. Ada cedera dan potensinya ini kalau dia mampu dan pelatih jeli melihat potensinya, mudah-mudahan dia adalah salah satu orang yang saya prediksi bisa menghiasi dan memberikan warna tersendiri di PSM Makassar. Itu dia. Dia percaya dirinya tinggi sekali. Jadi putra mantan legenda PSM. Iya. Ya, luar biasa. Baik, ini tidak terasa juga karena sepertinya Bang Anto lagi ada kesibukan juga. Kita maklumi karena Bang Anto selain direktur Akademi PSM, punya kesibukan sebagai wakil rakyat juga dan berbagai kesibukan lainnya. Jadi kita sangat menghargai dan sepertinya untuk sementara sampai di sini saja dulu Bang Anto. Kita akan lanjut di lain kesempatan dengan tentunya tema-tema yang menarik seputar seputar Akademi PSM tentunya dan PSM Makassar secara umum. Baik Bang Anto, terima kasih banyak Bang Anto waktunya hari ini sudah meluangkan waktu untuk
Makasih. Bincang Bola Tribun Timur. Iya, Salam sukses buat Bang Anto siap. dan Siap. sampai jumpa di lain kesempatan. Baik, Siap. Tribuners, sekian bincang bola kita hari ini bersama Direktur Akademi PSM Makassar, Febrianto Wijaya. Menarik sekali tadi yang apa yang disampaikan terkait pemain-pemain Akademi PSM yang sebentar lagi akan merasakan debut di Liga 1. Siap, mudah-mudahan. Ya, saat ini ada 10 pemain yang dipanggil oleh head coach Samsudin Batola untuk bermain atau latihan bersama para pemain-pemain senior, dan kita harap kalau tentunya kita harus semuanya dipanggil ya, Bang Anto, Iya, ya, siap. memperkuat PSM, dan tentunya selain kita harap dukungan dan doanya dari Tribuners, seluruh supporter PSM Makassar. Tadi ada yang menarik dari Bang Anto. Pemain-pemain ini memang dari segi mental ini yang harus dibentuk. Jadi jangan ada ya, kalau Bang Anto ya, jangan ada bully atau bilang ini jelek lah, ini tidak boleh. Biarkan mereka berproses ya Bang Anto ya. Kita lihat perkembangan mereka di PSM. Jadi kita harus dukung mereka agar bisa semakin hebat, dan kembali lagi kita harap akan muncul asnawi-asnawi baru dari Akademi PSM yang bisa membawa nama PSM di Indonesia sampai ke luar negeri. Baik, terima kasih Bang Anto. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas waktunya hari ini. Terima kasih banyak. Sekian bincang bola hari ini. Sampai ketemu di pekan depan di hari yang sama tentunya dan di waktu yang sama dengan tema dan tamu-tamu spesial kita yang lain tentunya. Sekian, saya Pak Rizal Syah mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bro. Ya, makasih banyak.